melakukan terapi lagi ya. Iya. Setelah melakukan terapi dan juga konsumsi ramuan ini, bagaimana rasanya? Benar-benar ada perubahan ya. Yang tadinya benar-benar letih, lesu, dan gak ada gairah sama sekali karena akibat vertigo pusing. Tapi setelah minum ramuan ini dan diterapi, kelihatan banget perubahannya. Dianjurkan berapa kali kunjungan ke klinik terapi zona? Saya dianjurkan oleh terapisnya 4 kali kunjungan ya, supaya vertigonya sembuh secara total dan mahnya tidak kambuh lagi. Terapinya sendiri rasanya bagaimana? Pada saat awal terapi memang terasa sakit ya, karena saraf-sarafnya itu masih tegang. Tapi setelah pertemuan kedua sudah tidak terasa sakit karena memang syarafnya sudah lentur. Setelah terapi, kemudian konsumsi ramuan, apakah diberikan tips sehat dari klinik terapi zona? Tentunya diberikan ya. Yang pertama harus olahraga yang teratur, makan juga harus teratur, istirahat yang cukup, dan khusus untuk vertigo diajarkan gerakan senam khusus oleh terapisnya. Iya, jadi itu memang intinya ya. Pemirsa, itu tadi inti kesehatan bahwa kita harus menjaga pola makan yang cukup, istirahat teratur, dan olahraga yang rutin. Anda menderita penyakit? Klinik Terapi Zona solusinya. Perpaduan antara terapi, ramuan herbal, dan doa, Klinik Terapi Zona memberi efek seketika. Terapi Zona merupakan penemuan mutakhir di dunia pengobatan. Terapinya langsung pada pusat syaraf dan aliran darah penyebab penyakit. Jangan tunggu penyakit kembali kambuh. Jika sakit berlanjut, hubungi Klinik Terapi Zona. Dulu, saya tidak sesehat ini. Saya menderita stroke dan darah tinggi. Kemana-mana, saya harus pakai tongkat. Bicara tidak sejelas seperti sekarang ini. Badan mati sebelah dan berat rasanya untuk digerakkan. Beruntung saya terapi di klinik terapi zona. Saya diterapi, sumbatan darah dilancarkan, saraf yang lemah diaktifkan. Hanya beberapa kali terapi, sekarang saya kembali normal. Sudah 8 tahun saya menderita penyakit komplikasi. Kadar gula darah mencapai 339 mg per desiliter. Terkena hipertensi. Sampai akhirnya terserang stroke pada tahun 2008. Saya sudah mencoba berobat ke sana sini, tapi hasilnya biasa-biasa saja. Syukur alhamdulillah, keluarga saya membawa saya ke klinik terapi zona. Setelah saya terapi dan minum ramuan herbal, sedikit demi sedikit penyakit saya semakin membaik. Sampai sekarang kesehatan saya benar-benar pulih. Sungguh nikmat yang luar biasa. Pertama kali terkena syaraf kejepit, rasanya sungguh tidak enak. Sulit bergerak, susah duduk, tubuh kaku, susah jalan. Yang nyaman hanya saat berbaring di tempat tidur. Pernah mencoba berobat ke dokter syaraf, namun hanya diberi suntikan anti peradangan. Beberapa hari kemudian kambuh lagi. Pinggang bagian belakang saya sakit bukan kepalang. Akhirnya saya datang ke klinik terapi zona. Setelah melakukan terapi dan minum ramuan herbal, badan saya menjadi segar, aktivitas saya menjadi lancar. Saraf kejepit yang selama ini menyiksa saya tidak pernah kambuh lagi. Sulit masuk akal, tapi itulah kenyataannya.
Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punyo Kito. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Asumsi ilmiah yang tidak terbantah bahwa kuntau berasal dari Nusantara. Nah, mainan Sriwijaya disebut kuntau. Diperkirakan tentara-tentara Sriwijaya ini memiliki kemampuan bela diri kuntau ini di tingkat mahir. Syekh Abdul Somad juga mempelajari ilmu bela diri, yaitu pencak silat atau juga disebut dengan kuntau Palembang. Kami ini sebetulnya aslinya dari Kuntau Utara Selatan. Aliran Kuntau itu ada hampir mencapai 1000 lebih aliran itu. Kalau Dwi galak, kakak siap langsung kenal ke Dwi sama wong tua kakak. Mbak tak setuju. Iya, asik tuh awak tuh kemarin lah. Mati-matian nolak Sperol itu. Kok balik lah ke Palembang? Ayo kau nih Dwi, yang harus ke kau, tau dah? Kuliah kau. Ayo pengen kau bagus. Jadi mana yang nak dikasih ke pihak lain yang diwakaf ke, kemudian mana yang nak diwaris ke, karena ini menyangkut legalitas. Kakak boleh sekarang ke Dwi, tidak bakal mundur. Tapi kakak harus tahu, dia tuh ada aku. Aku yang lebih paham dia. Aku yang lebih tahu dia. Kalau ini memang kate perasaan dia nih. Kurang apa? Kau lah mutus ke aku. Kau lah tolak aku di depan orang tua aku. Bahkan ketika kita mau putus, aku masih nyari kabar kau. Tapi kau tutup kesempatan itu. Kau tahu enggak? Kalau misalnya Asi itu sudah nyapa ke Kak Feral berkali-kali. Itu bukan urusan kau, Dwi. Untuk apa kau melok-melok campur? Apa berarti kalau kau nak nolong Feral, kau harus deketi dia? Tidak mah itu, Dwi. Kau tuh takuan pula nak jadi pahlawan. Mudah bagi kau Asi. Kau pikir itu mudah bagi aku? 5 tahun aku jaga kau. 5 tahun aku jaga hubungan kita. Tapi apa? Kau sama orang lain, kau tidak bisa jaga diri kau dewek. Kau tahu sekarang yang tersisa apa untuk kau itu? Benci. Aku benci sama kau. Dari Palembang, Ferliansa Basoni Yahya melaporkan. Kita kembali studio. Ferli ya? Halo Ferli, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mawar gimana? Saya juga baik. Wah, luar biasa sekarang udah jadi presenter PAL TV ya? Iya, sekarang di PAL TV. Sayang banget aku nggak bisa nonton kamu, soalnya aku udah pindah keluar kota. Walaupun di luar kota, masih tetap bisa nonton PAL TV. Oh iya? Gimana caranya? Gini caranya.
Pertama, kita install aplikasi GPM Stream melalui Google Play Store. Lalu buka Play Store, cari GPM Stream. Setelah itu, install GPM Stream dan buka aplikasi GPM Stream yang sudah terinstall. Selain itu juga, dapat lihat siaran televisi Jawa Post Group yang lainnya. Mudah kan? Ayo download aplikasinya sekarang juga. Bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV, memang punya kita. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Ketemu lagi kita di Grebek yang nyaji ke beragam berita hukum dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan. Bersama aku Edi, inilah Grebek selengkapnya. Kita langsung masuk ke yang pertama. Pemirsa, pasangan laki bini inisial PR sama SM yang buka layanan trisam melalui media sosial berhasil diamankan ke unit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang di Hotel Jalan Arif Wai. Juru operasi undercover by petugas berhasil ngaman ke sikok lingerie, sikok unit handphone, sama duit Rp1 juta. Inilah PR sama SM, pasangan laki bini yang ditangkap unit pelindungan perempuan dan anak Polrestabes Palembang. Kena perkara pornografi yang jajo ke pelayanan bersetubuh trisam. Pas dimintai keterangan, pelaku ngungkap kalau mereka terpaksa buka layanan bersetubuh secara trisam karena kebutuhan ekonomi sama untuk ngobati sakit kanker yang diderita bininya. 1 juta. 1 juta tarif. Itu berapa lama? 1 jam. Sejam. Ya? Itu kita nyari pelanggan dari mana itu? Aplikasi atau apa? Aplikasi. Hah? Aplikasi. Aplikasi apa? Aplikasi khusus ya kalau bertiga ya? Beda karena kebutuhan untuk Ini biaya operasi. Untuk apa? Biaya operasi. Operasi apa? Operasi apa? Mium. Penyakit sejenis kanker. Kanker ya? Kanker apa? Rahim.
Kan itu kan bisa pengaruh kalau miem. Kau rela nengok istri kau dipakai oleh orang lain. Karena terpaksa. Terkait hal tersebut, Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Irfan Prawira Satyaputra ngungkap kedua pelaku berhasil ditangkap di hotel kawasan Aripai sesudah anggotanya nyamar ngelaku ke transaksi sama kedua pelaku. Modus yang dilakukan kedua pelaku ini dengan cara nawar ke diri di medsos untuk ngelaku ke hubungan badan trisam dengan tarif per durasi. Sepasang suami istri yang berada di belakang saya yang memanfaatkan media sosial dalam hal ini Twitter untuk memberikan pelayanan seksual. Kita kenal dengan istilah trisam. Hari Sabtu tanggal 6 Februari di salah satu hotel di Kota Palembang. Kemudian hasil pendekatan anggota kami dari Satreskrim Polrestabes Palembang, unit PPA, kami melakukan pendekatan, penyelidikan dan penyidikan, kemudian kami berhasil menangkap kedua tersangka ini. Untuk nanggung jawab ke perbuatannya, kedua pelaku dikenakan ke pasal 44 ayat 2 huruf C atau D junto pasal 30 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Heru Wayudi. Galak-galak gawe nodong di pucuk Jeramba Ampera, laju buat 3 pelaku terkepor ditembak tim TKP 134 Satreskrim Polrestabes Palembang. Modus yang dilakukan ke pelaku dengan cara nodong korban Denny Pratama sama kawannya make sajam, terus ngambil handphone sama dompet korban. Make mobil pickup personil tim TKP 134 Satreskrim Polrestabes Palembang berhasil nangkep para pelaku penodongan di pucuk Jeramba Ampera, di mana kedua dari 3 tersangka ditembak sikilnya oleh petugas. Juru aksinya, rombongan tersangka yang jumlahnya 6 wong ini sudah mengadang korban Denny Pratama sama kawannya yang lagi nikmati Jeramba Ampera di Daluari. Habis itu para pelaku nodong ke sajam ke korban terus ngambil dompet sama HP korban. Selanjutnya tersangka Madon, Andika Ramadita sama Imam Samutra jalani pemeriksaan di Polrestabes Palembang atas ulahnya tersebut. Sri Febriandi, PAL TV. Pemirsa, 3 tersangka maling motor di kawasan Panca Usaha berhasil ditangkap tim Reskrim Unit Ranmor di kediamannya masing-masing. Siko dari 3 tersangka ditembak sekilnya oleh petugas. Inilah Efni, Andi, sama Bobby, 3 tersangka maling motor di kawasan Panca Usaha berhasil ditangkap tim Reskrim Unit Ranmor di kediamannya masing-masing. Juru penangkapan salah satu tersangka Andi ditembak sikilnya oleh petugas. Dari tangan tersangka berhasil diamankan ke unit kunci letter T yang digunakan tersangka untuk bobol motor korban. Sedangkan tersangka lainnya Efni ngakui perbuatannya tapi dirinya cuma nunggu di motor baik. Cara kau ngambilnya motor itu? Aku nunggu, Pak. Oh? Nunggu. Nunggu kok? Ya. Maling pakai apa tuh? Siapa yang eksekutornya? Ini, Pak. Kau nunggu, Be? Iya, Pak. Di dalam rumah lu, ngapa cek mana ngambil? Yang parkiran, Pak. Di parkiran? Iya. Bertiga kamu? Iya, nunggu di rumah, Pak. Ini nunggu di rumah? Ini. Pas dimintai keterangan, tersangka Andi ngungkap untuk ngelancarkan aksinya dirinya nggunakan kunci letter T. Motor hasil maling tersebut dijajoke ke Sekayu serga Rp2.700.000 yang digunakan duitnya untuk keperluan sehari-hari. Apa kita, Kak? Landmark. Di mana kau maling itu? Di Panca Usaha. Panca Usaha? Itu di parkiran? Iya, di parkiran. Cak mana kalau kau pakai apa ngambilnya? Kunci letter T. Letter T. Lah berapa kali gitu? 2 kali lah. Baru sekali itu lah. Motornya kau jual mana? Jual Sekayu. Mana? Sekayu. Sekayu. Berapa? 2.700.000. Duitnya untuk apa itu? Untuk ya belanja-belanja lah. Belanja. Guna nanggung jawab ke perbuatannya, ketiga tersangka ini mendekam di sel tahanan Polrestabes Palembang. Heru Wayudi, PAL TV. Pemirsa, jangan kemana-mana. Gerbang bakal balik lagi setelah yang lewat. Siko ini.
Asumsi ilmiah yang tidak terbantah bahwa kuntau berasal dari Nusantara. Nah, mainan Sriwijaya disebut kuntau. Diperkirakan tentara-tentara Sriwijaya ini memiliki kemampuan bela diri kuntau ini di tingkat mahir. Syekh Abdul Somad juga mempelajari ilmu bela diri, yaitu pencak silat atau juga disebut dengan kuntau Palembang. Kami ini sebetulnya aslinya dari Kuntau Utara Selatan. Aliran Kuntau itu ada hampir mencapai 1000 lebih aliran itu. Kalau Dwi galak, kakak siap langsung kenal ke Dwi sama wong tua kakak. Mbak tak setuju. Iya, asih tuh awak tuh kemarin lah. Mati-matian nolak si Perol itu. Kau balik lah ke Palembang. Ayo kau nih Dwi, yang harus ke kau, tau gak? Kuliah kau. Ayo pengen kau bagus. Jadi mana yang nak dikasih ke pihak lain yang diwakaf ke, kemudian mana yang nak diwaris ke, karena ini menyangkut legalitas. Kakak boleh ngarep ke Dwi. Dia bakal mundur. Tapi kakak harus tahu. Dia tuh adik aku. Aku yang lebih paham dia. Aku yang lebih tahu dia. Kalau dia memang kata perasaan dia nih. Kurang apa? Kau lah mutus ke aku. Kau lah tolak aku di depan orang tua aku. Bahkan ketika kita mau putus, aku masih nyari kabar kau. Tapi kau tutup kesempatan itu. Kau tahu enggak? Kalau misalnya Asi itu sudah nyapa ke Kak Feral berkali-kali. Itu bukan urusan kau, Dwi. Untuk apa kau melok-melok campur? Apa berarti kalau kau nak nolong Feral, kau harus deketi dia? Tidak mah itu, Dwi. Kau tuh takuan pula nak jadi pahlawan. Mudah bagi kau Asi. Kau pikir itu mudah bagi aku? 5 tahun aku jaga kau. 5 tahun aku jaga hubungan kita. Tapi apa? Kau sama orang lain. Kau tidak bisa jaga diri kau dewek. Kau tahu sekarang yang tersisa apa untuk kau itu? Benci. Aku benci sama kau. Mangcek bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Balik lagi di Cek. Dengan diresmikannya Musi.
saudara. Cara jalan ke hidup di lingkungan keluarga yang toksik. Toksik kau nih. Jadi Spider-Man hari ini. Itu. Tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Bu Ebo. Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Muka sinian, balik lagi kita di Gerbek. Pemirsa, akibat jaksa penuntut umum Faisal Sudem Idak Pacak hadir ke terdakwa sebanyak 5 kali ke juru persidangan, Majelis Hakim akhirnya menetapkan lagi hari sidang untuk berkas terdakwa Jody Saputra yang terjerat kasus rampok motor. Hal ini terungkap di juru informasi yang ada di Pengadilan Negeri Palembang, di mana untuk terdakwa Jody Saputra yang terjerat kasus perampokan motor dengan korban Sakti Yuda Pratama yang ditodong korban di Jalan Pulau Gadung, Jabo Cafe RD. Dari jaksa penuntut umum Faisal di Kejari Palembang, Idak Pacak hadir ke terdakwa ke persidangan. Terhitung sudah 5 kali JPU dari sidang pertama 7 Januari sampai ini hari masih Idak Pacak datang ke terdakwa ke persidangan. Kodak baik hal ini laju buat Majelis Hakim pun metu ke penetapan kembali hari sidang. Menanggapi hal ini dari Kasipidum Kejari Palembang Agung Ari Kesuma yang dikonfirmasi, ungkap ke belum dapat laporan dari jaksanya Faisal terkait kejadian ini. Sedangkan menurut juru bicara Pengadilan Negeri Palembang Abu Hanifah, penetapan hakim dari sidang ini ditentukan batas terakhir waktu untuk JPU nunai ke tanggung jawabnya. Amun masih tidak pacak, kasus dihentikan terus berkas dibalik lagi ke pihak penuntut umum. Pokoknya tidak pernah ada di sidang pas udah dari dakwaan sampai sekarang. Cek mana itu Pak? Ya, jadi ketika terdakwa tidak pernah menghadirkan terdakwa ke persidangan itu kan tugas dan tanggung jawab penuntut umum. Ketika penuntut umum tidak dapat menghadirkan, hakim mengeluarkan penetapan. Lalu sampai dengan batas waktu yang ditentukan, kebijakan hakimnya kalau memang tidak juga dapat dihadirkan, ya tidak mungkin disidangkan, maka perkara dihentikan. Jadi berkasnya dibalik lagi? Dikembalikan kepada penuntut umum. Berarti kalau masuk ke PN berkas baru lagi, nomor baru lagi gitu ya? Ya tergantung. Sekarang kalau berkas sudah dikembalikan, dan kalau seseorang itu ditahan maka harus dikeluarkan. Tapi kan kalau tidak pernah hadir berarti kan tidak ditahan. Ya, itu menjadi tanggung jawab penuntut umum, berkas dikembalikan. Apakah penuntut umum akan masukkan berkas baru itu persoalan lain. Sri Febriandi, PAL TV. Pemirsa, lanjutan kasus korupsi terkait kegiatan uji kompetensi para pejabat di Muratara di tahun 2016 dengan kerugian negara sebesar 900 juta rupiah di persidangan Majelis Hakim saran ke sama jaksa penuntut umum untuk hadir ke Bupati Muratara ke persidangan terdakwa Rio Fadli Samo Hermanto. Sidang jero kegiatan uji kompetensi para pejabat teras di Kabupaten Muratara di tahun 2016 dengan kerugian negara sebesar 900 juta rupiah. Untuk terdakwa Hermanto sama Rio Fadli masih beragenda pemeriksaan saksi. Jero persidangan secara virtual, JPU hadir ke 4 ikut saksi. Salah sikonya ialah Durman selaku PLT Badan Keuangan Daerah Kabupaten Muratara. Terungkap fakta bahwa di jero kegiatan ini ternyata Bupati Muratara Syarif Hidayat pernah berkonsultasi sama saksi terkait dengan kegiatan ini. Di mana saksi menjelaskan pajak dilakukan dengan make anggaran di tahun 2017. Namun pas ditanya seperti apa payung hukumnya ngelaksanakan kegiatan tersebut, saksi pun bingung menunjuk keterangan. Bahkan saksi pun bersidang utara ke keterangan yang kegiatan tersebut tidak diperbolehkan. Atas hal inilah laju buat majelis hakim pun bingung sehingga disaran ke samu JPU. Sehabis galo-galo saksi diperiksa barulah saksi tambahan tersebut pacak dihadir ke. Ialah Bupati Muratara karena nak dikonfrontir keterangan fakta di persidangan. Ketua Majelis Hakim tadi
itu menyarankan kepada JPU untuk membuat saksi tambahan itu terhadap Bupati Muratara yaitu Bapak Sarip Hidayat. Dikarenakan sebelum adanya ujian kompetensi, menurut saksi Duman, saksi Duman telah berkonsultasi sebelumnya kepada Bupati dalam mengajukan ujian kompetensi. Namun keterangan saksi Duman bisa diadakan ujian kompetensi dengan anggaran di 2017. Namun Ketua Majelis Hakim tadi menanyakan dasar apa, payung apa, namun dijawab oleh saksi adalah lupa. Ditambah ke Afif, untuk pemeriksaan saksi hari ini tidak ada yang berkaitan sama terdakwanyo Hermanto, sehingga tidak perlu ditanggapi. Seri Febriandi, PAL TV. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemirsa, di Treskrim Polda Sumsel dipraperadilke oleh pihak pemohon dari tersangka inisial EP Sam EL yang tersangkut kasus penipuan dengan korban Amiruddin dengan kerugian sebesar 375 juta rupiah. Praperadilan ini dewek pihak pemohon anggap seprindik sama penetapan tersangka yang dimetu ke pihak termohon sudem tidak sah. Dipimpin Hakim Tunggal, sidang pra-peradilan antara pihak pemohon dari tersangka inisial EP Samo EL dengan pihak termohon di Treskrim Polda Sumsel digelar perdana di Pengadilan Negeri Palembang Senin pagi. Juru persidangan pihak pemohon sudah masuk ke surat permohonannya ke hakim. Sudah itu langsung dijawab oleh pihak termohon, yang mana jawaban langsung diserah ke juga Samo hakim. Menurut keterangan pihak pemohon, awalnya paca ada pra-peradilan karena kliennya yaitu EP Samo EL sudem ditetapkan tersangka oleh pihak termohon jero kasus penipuan, di mana penetapan tersangka ini dianggap pihak pemohon sudem salah aturan sehingga diprapadilke. Dugaan kami dari sisi formil untuk penetapan tersangka dengan dikeluarkannya 2 SPCD, yaitu SPCD nomor 226A dan 226B. Nah, dari dikeluarkannya 2 SPCD itu, makanya kami menguji dari kedua SPCD tersebut. Ada yang rancu di antara itu? Kami menduga begitu. Oke. Ini terkait kasus. Sedangkan dari pihak termohon, di persidangan tadi beragenda pemeriksaan surat kuasa sama pembacaan permohonan, di mana hal ini pun langsung dijawab oleh pihak termohon di persidangan. Untuk hari ini Prapit nomor 1 2021 ya, untuk yang dipraperadilkan masalah penetapan tersangka, kasusnya penipuan dan penggelapan. Oh, penipuan dan penggelapan. Ya. Untuk agenda tadi apa, Bang? Untuk tadi baru kuasa, pemeriksaan surat kuasa, pembacaan permohonan dan jawaban kita. Dan besok dilanjutkan replik dan duplik. Replik dari pemohon dan dari kita termohon dupliknya. Awal terjadinya kasus ini, korban Aminuddin selaku kontraktor ngado ke kerjasama dengan tersangka Aldo yang telah ditahan di Polda Sumsel terkait pengamanan proyek. Namun pas ditanya sama tersangka EP Samo EL yang merupakan rekanan dari tersangka Aldo, tidak ngetahui kontraknya sepecah apa, bahkan untuk duitnya pun dia tidak pernah tahu dan nerimanya sebesar 375 juta rupiah lebih. Seri Febriandi, PAL TV. Dikira kesetrum, dak taunyo maling kabel listrik. Berita selengkapnya bakal hadir setelah yang liwat siko ini. Jangan kemana-mana, tetap di Gerbek. Selamat malam, selamat menyaksikan Gerbek. Persiapkan dirimu, sambut semangat pagi. Menyajikan berita dengan santai. Menjadikan berita untuk inspirasi. Menyajikan berita inspirasi untuk Kota Palembang.
Bukan sembarang berita, tapi informasi terpercaya. Berita terupdate, jadi semangat memulai aktivitas. Saksikan Program Halo Palembang setiap hari jam 8 pagi di PAL TV. Memang punya kita. Asumsi ilmiah yang tidak terbantah bahwa kuntau berasal dari Nusantara. Nah, mainan Sriwijaya disebut kuntau. Diperkirakan tentara-tentara Sriwijaya ini memiliki kemampuan bela diri kuntau ini di tingkat mahir. Syekh Abdul Somad juga mempelajari ilmu bela diri, yaitu pencak silat atau juga disebut dengan kuntau Palembang. Kami ini sebetulnya aslinya dari Kuntau Utara Selatan. Aliran Kuntau itu ada hampir mencapai 1000 lebih aliran itu. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Aduh. Di apa? Di. Kita sendiri. Nggak bisa pakai bandu. Oh, udah pakai bandu. Mau nggak ditukar sama itu? Nggak mau. Kenapa? Punya cowok. Oh, punya cowok ya. Aku bisa kayak orang enggak. Udah kayak Ini kak. Ini apa ya? Halo Dwi Galak. Kakak siap langsung kenal ke Dwi sama wong tua kakak. Mbak tak setuju. Iya, asik tuh awak tuh kemarin lah. Mati-matian nolak si Perol itu. Kau balik lah ke Palembang. Ayo kau nih Dwi, yang harus ke kau, tau gak? Kuliah kau. Ayo pengen kau bagus. Jadi mana yang nak dikasih ke pihak lain yang diwakaf ke, kemudian mana yang nak diwaris ke, karena ini menyangkut legalitas. Kakak boleh ngarep ke Dwi. Dia bakal mundur. Tapi kakak harus tahu. Dia tuh adik aku. Aku yang lebih paham dia. Aku yang lebih tahu dia. Kalau dia memang kate perasaan dia nih. Kurang apa? Kau lah mutus ke aku. Kau lah tolak aku di depan orang tua aku. Bahkan ketika kita udah putus, aku masih nyari kabar kau. Tapi kau tutup kesempatan itu. Kau tahu enggak? Kalau misalnya Asi itu sudah nyapa ke Kak Feral berkali-kali. Itu bukan urusan kau, Dwi. Untuk apa kau melok-melok campur? Apa berarti kalau kau nak nolong Feral, kau harus deketi dia? Tidak mah itu, Dwi. Kau tuh takuan pula nak jadi pahlawan. Mudah bagi kau Asi. Kau pikir itu mudah bagi aku? 5 tahun aku jaga kau. 5 tahun aku jaga hubungan kita. Tapi apa? Kau sama orang lain, kau tidak bisa jaga diri kau dewek. Kau tahu sekarang yang tersisa apa untuk kau itu? Benci. Aku benci sama kau.
Pernahkah kamu mendengar jika surat kabar menjadi media penyebaran COVID-19? Apakah benar begitu? Sebenarnya Anda tidak perlu khawatir, karena yang pertama, bahan surat kabar itu berpori. Menurut penelitian ilmiah, virus corona tidak bertahan lama pada permukaan berpori seperti surat kabar. Yang kedua, menurut ahli virus, surat kabar cukup steril karena semua proses dilakukan oleh mesin. Yang ketiga, penularan saat pengiriman sangat kecil karena ada perbedaan kondisi suhu. Yang keempat, tidak ada seseorang yang terjangkit COVID-19 karena surat kabar. Jadi, Anda tidak perlu khawatir saat membaca surat kabar. Pastikan berita yang Anda baca akurat dan verifikasi berpengetahuan luas. Baca koran di Sumatera Express. Muka Senian, balik lagi bersama Cik Edi di Gerbek. Pemirsa, wong yang kesetrum seminggu liwat sempat diduga korban kesetrum diburi RSMH Jalan Madang, Kecamatan Kemuning, Palembang. Tak taunya nak maling kabel listrik. Ini pelaku sudah diamankan di Polsek Kemuning sehabis dirawat di RSMH Palembang. Kejadian wong kesentrum diburi RSMH Jalan Madang Komplek Aspol, Kecamatan Kemuning, Palembang sempat dikira korban kesentrum lantaran dia ngaku lagi bersih ke rumput. Sesudah diselidiki, ternyata wong yang kesentrum bernama Dedi Nopriansah, warga Jalan Sukabangun 2, berniat maling kabel listrik. Kejadian ini dicurigai sesudah wong PLN yang meriksa ternyata ada bekas gesekan. Juru keterangan Kapolsek Kemuning, AKP Heri, kalau tersangka dewek berusaha nak maling kabel listrik yang ada di gardu kawasan Jalan Madang. Tapi karena kesentrum, tersangka gagal maling kabel standar PLN ini. Kecurigaan terungkap karena ada yang salah dengan sistem PLN induk. Terus diselidiki yang ungkap ke kalau benar tersangka benar nyoba maling kabel di gardu listrik. Dia pernah bekerja di pihak ketiga daripada PLN, ada vendor, sehingga dia tahu bagaimana cara melepas daripada kabel tersebut. Tapi informasi langsung kesetrum ini di lokasi kemudian? Betul, waktu itu dia kesetrum karena dia menyenggol listrik itu, memegang tongkat daripada tongkat itu ternyata terbuat dari aluminium juga sehingga tangannya tersetrum, dia pingsan. Kalau dari pengakuan tersangka Dedi dewek, dia pernah begawe kontrak perusahaan pihak kedua dari PLN, jadi tukang bersih gardu listrik. Karena sudah putus kontrak, tersangka nekat maling dengan mutus ke kabel listrik standar PLN. Tersangka juga sudah menyiapkan alat-alat untuk aksinya. Manjat biasa. Terus kau apa dulu di pojok tuh? Enggak katik langsung nak turun ke bawah kan. Langsung turun nih. Langsung turun nih pakai itu. Iya. Jadi pas kau kesetrum itu cak mana? Belum diturun ke, aku lah kesetrum duluan. Kondisi hujan apa? Bisa kesetrumnya kenapa Kak? Bisa tahu mungkin lalai? Yo lalaian lah cak itu. Akibat tersentrum, tersangka mengalami luka bakar di bagian tangan sama sikilnya. Tersangka dewek sudah diamankan di Polsek Kemuning dengan barang bukti kabel listrik, alat pengait, kunci-kunci baut sama motor yang dipakainya. Tersangka dewek dikenakan ke pasal 363 KUHP. Mardiansah, PAL TV. Pemirsa, Satreskrim Unit Ranmor berhasil nangkep tersangka jamret Ali Nando di kediamannya di Lorong Terusan, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1. Dari tangan tersangka diamankan barang bukti siko unit motor yang digunakan tersangka untuk melancar ke aksinya. Ali Nando, tersangka jamret yang berhasil diamankan unit Ranmor Polrestabes Palembang di kediamannya di Lorong Terusan, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1. Dari tangan tersangka berhasil diamankan siko unit sepeda motor Honda nomor polisi BG 2763 ADK yang digunakan tersangka untuk ngelancar ke aksinya. Pas dimintai keterangan, tersangka ngungkap ke kalau dirinya ngelakukan aksi tersebut di Jalan Pangeran Ratu, Jabo Pasar Induk. Dengan cara ngintai dulu korbannya, sudah itu nyelik situasi, langsung mepet korban narik tasnya. Duit hasil jajo ke barang berharga korban digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nyamret, baru
Baru sekali nih. Baru sekali nih. Iya. Di Jakabaring Pasar Induk. Iya. Sama siapa? Dewean. Dewean kau nyampe? Iya. Intai selintasan. Selintasan. Iya. Selintas. Terjingok dia. Mulai kering. Jingok belakang. Jingok sisi kiri kanan. Sepi. Mepet. Tasnya itu apa? Ini. Tasnya? Tas. HP. Jual. Di Wong. Jual ke Wong. Berapa? Ini berapa? 900. Iya. Duitnya untuk apa itu? Untuk beli susu anak, untuk beli pampers anak, ya keluar untuk makan, buat sehari. Iya. Untuk nanggung jawab ke perbuatannya tersangka ini mendekam di sel tahanan Polrestabes Palembang. Heru Ayudi, PAL TV. Pemirsa jangan kemana-mana, Gerbek bakal balik lagi setelah yang lewat Siko ini. Dunia sudah berubah, saatnya kita mengambil peran. Mulai langkahmu, gapailah mimpimu. Blijek akan selalu mendukungmu bersama maju untuk meraihnya. Senyum dan ramah hangat kami untuk sesuatu yang pasti. Blijek, kami ada untuk Anda semua. Hubungi nomor WhatsApp 081172012231 atau klik di aplikasi blido.id. Blijek powered by blido.id. Bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh dari Palembang, Ferliansa Basoni Yahya melaporkan. Kita kembali studio. Ferli ya? Halo Ferli, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mawar gimana? Saya juga baik. Wah, luar biasa sekarang udah jadi presenter PAL TV ya? Iya, sekarang di PAL TV. Sayang banget aku nggak bisa nonton kamu, soalnya aku udah pindah keluar kota. Walaupun di luar kota, masih tetap bisa nonton PAL TV. Oh iya? Gimana caranya? Gini caranya. Pertama, kita install aplikasi GPM Stream melalui Google Play Store. Lalu buka Play Store, cari GPM Stream. Setelah itu, install GPM Stream dan buka aplikasi GPM Stream yang sudah terinstall. Selain itu juga,
dapat lihat siaran televisi Jawa Post Group yang lainnya. Mudah kan? Ayo download aplikasinya sekarang juga. Balik lagi di Cek. Dengan diresmikannya Musi Nah, ini dia videonya. Kemarin aku minum pakai Mantan Dwi adalah cara jalan ke hidup di lingkungan keluarga yang toksik. Toksik kau nih. Asumsi ilmiah yang tidak terbantah bahwa kuntau berasal dari Nusantara. Nah, mainan Sriwijaya disebut kuntau. Diperkirakan tentara-tentara Sriwijaya ini memiliki kemampuan bela diri kuntau ini di tingkat mahir. Syekh Abdul Somad juga mempelajari ilmu bela diri, yaitu pencak silat atau juga disebut dengan kuntau Palembang. Kami ini sebetulnya aslinya dari Kuntau Utara Selatan. Aliran Kuntau itu ada hampir mencapai 1000 lebih aliran itu. Mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya, karena dia mendapatkan jawaban salam dari kawan yang dicek salam tadi, maka amali dunia karena kata Aisyah abada. Artinya kita punya kemampuan. Saksikan Cawisa, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore hanya di PAL TV. Memang punya kita. Kasenian, balik lagi kita di Gerbek. Pemirsa, idak ketahanan lagi nak konsumsi sabu, laju buat dua sekawan Ade sama Deris, warga Tembok Baru Pelaju Palembang, nekat maling di jeruh rumah tetangganya dewe. Dari kejadian ini, kedua tersangka berhasil ditangkap oleh tim unit 4 Jatantras Polda Sumsel. Dua tersangka bobor rumah tetangganya dewek yang jero keadaan kosong berhasil ditangkap oleh unit 4 Jatantras Polda Sumsel.
Rumah kosong ini ada di kawasan Tembok Baru Pelaju, Palembang, yang ditinggal pemiliknya mudik. Tersangka Ade Indra Praja Samodri Santo berhasil ditangkap oleh polisi di rumahnya masing-masing. Kasubdit 3 Jatanras Polda Sumsel Kompol Suryadi jelaskan, kalau kedua tersangka ini spesialis maling rumah kosong. Tersangka sudah berhasil ngambil TV, tabung gas, kain songket, kipas angin sama koin emas. Rumah yang dibobol oleh tersangka dewek merupakan rumah kosong. Tersangka berhasil masuk ke jero rumah sesudah berhasil nyongkel jendela. Mengamankan pelaku berikut barang bukti yang masih belum sempat mereka jual, yaitu kipas angin, TV. Kemudian dari pengakuan korban juga tersangka mengakui bahwa masih ada beberapa barang seperti kain, ya, kain-kain songket, kemudian koin-koin emas yang diambil oleh pelaku. Kita menduga ini adalah spesialis memang pembobol rumah di daerah seberang Ulu 2 Kota Besar Palembang. Tersangka Ade Indra Praja Samodri Santo ngakui perbuatannya. Ade ngajak Dris untuk bobol rumah. Dari barang hasil dipalingannya, beberapa barang sudah melaku terjajo. Dari hasil jajo barang tersebut, tersangka dapat ke duit Rp900.000 untuk beli sabu. Songket, Pak. Songket berapa dijual? Borongan, Pak, sama yang film. Oh, jadi yang borongan itu songket, tabung, dandang. Hah? Dandang, Pak. Apa? Dandang. Dandang. Ya. Panci. Dandang. Dandang lama, Pak. Untuk apa? Nyabu, Pak. Hah? Berapa duit yang kau dapat dari hasil jual itu? Hasil jual berapa? 900, Pak. 900. Kalau yang mau beli sabu? Iya, Pak. Kalau beli sabu, kasih itu. Dari penangkapan kedua tersangka ini, unit 4 Jatanras Polda Sumsel juga nyita barang bukti berupa TV, kipas angin sama kain. Kedua tersangka dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Mardiansah, PAL TV. Kena tuntut jaksa penuntut umum juru kasus narkoba jenis sabu seberat 370 gram lebih dengan hukuman selama 13 tahun penjara. Juru persidangan yang beragenda ke pembelaan dari terdakwa Pung Yamin nyata ke minta keringanan hukuman atas kasus ini. Fakta ini terungkap di juru proses persidangan di Pengadilan Negeri Palembang, Senin awan, di mana persidangan juru kasus narkoba jenis sabu sebanyak 370 gram lebih dengan terdakwa Pung Yamin masuk agenda pledoi dari terdakwa. Juru pledoi terdakwa lewat kuasa hukumnya terungkap. Menjuru kasus ini terdakwa minta keringanan hukuman dari tuntutan JPU selama 13 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah dengan subsidiar 6 bulan penjara. Mohon dikurang ke hukuman ini berdasar ke aman terdakwa sudah mengakui kesalahannya. Terdakwa tidak persulit persidangan. Sehabis pledoi dari terdakwa, persidangan yang dipimpin Majelis Hakim Efrata Happy Tarigan nunda persidangan sampai Majelis Hakim kagetnya bakal ambil putusan di persidangan berikutnya. Seri Febriandi, PAL TV. Pemirsa, kabar tadi merupakan informasi terakhir kita untuk Gerbek edisi hari ini. Kalau pemirsa punya sana, dolar keluarga yang hilang dan pengen beritakan acara Gerbek, laju datang ke studio PAL TV dengan cara buat foto sampai lengkapnya. Aku Cik Edi sama seluruh kru yang bertugas untuk edisi malam hari ini mohon pamit undur diri dari layar kaca televisi ke Sensko ini. Dan yang pasti terus saksi ke Gerbek setiap harinya di PAL TV memang punya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sepi, barang naik galo, hidup saro, tutup aja tokonya. Toko warung. Tapi walaupun saro, hidupnya harus banyak disyukuri. Ah. Pokoknya ruko aku yang itu. Fikri! Sehat? Duduk. Ayo, Mampir dulu. Ayo, apa dia kali sekarang? Ayo, biasa. Kawan kau nih kakang kaki limo. Goyor-goyor baik. Goyor ada ya? Cara suksesnya nih. Oh iya, goyor. Memang kelihatan kau nih cak suksesnya. Sios. Sekarang nih. Dompet tebel. Iya, HP baru. Apa dia kawian kau nih sekarang? Jadi aku nih sekarang lagi buka toko. Buka toko. Ini ada beberapa lat yang di Kuto, Temapang, arah PDC sama. Kau tinggal di mana? Tinggal di Perum. Perum. Perum.